Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dalam KPM Sejarah Indonesia. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang KD 3.2, yaitu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, VOC atau Belanda. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Mari kita simak sama-sama apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini ya, setidaknya kalian nanti bisa menjelaskan latar belakang terjadinya perlawanan bangsa Indonesia terhadap Spanyol, Portugis, dan VOC. Lalu kalian diharapkan bisa mendeskripsikan perjuangan tokoh-tokoh penentang kekuasaan Spanyol, Portugis, dan VOC. Lalu kalian dapat menganalisis strategi perlawanan di berbagai daerah dalam menentang kekuasaan Spanyol, Portugis, dan VOC. Lalu bisa membandingkan dampak perlawanan tersebut. Lalu yang terpenting adalah bisa menumbuhkan rasa juang yang tinggi, rasa nasionalisme, dan cinta tanah air. Apa saja materi yang ada di dalamnya? Nah, perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC nanti mencakup perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Maluku, perlawanan rakyat Mataram, Banten, Makassar, Riau, dan etnik Tionghoa. Lalu perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda mencakup perang Tondano, perlawanan Pattimura, Padri, Diponegoro, perang Puputan, Banjar, Aceh, dan Batak. Jadi kalau kita lihat dari wilayah yang melakukan perlawanan, berarti dari Sabang sampai Merauke, itu wilayah-wilayah di Nusantara semua melakukan perlawanan atau memiliki daya juang yang tinggi terhadap ketidakbaikan atau penindasan yang ada di wilayah mereka. Nah, inilah nanti yang menyebabkan adanya persatuan di Nusantara, anak-anak ya, karena adanya senasib sepenanggungan pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Baik, kita lihat satu persatu. Sekarang kita lihat perlawanan rakyat Aceh melawan bangsa Portugis ya. Jadi pada saat itu Portugis menguasai Malaka pada tahun 1511 ya, 1511. Efeknya apa ya? Jadi karena adanya monopoli Portugis di Malaka, maka kemudian menjadi pelayaran yang ada di sekitar Selat Malaka ya, melewati Aceh itu terjadi gangguan di sana ya, karena ada monopoli perdagangan. Nah, Aceh tidak diam saja karena sudah terganggu, maka kemudian strategi yang dilakukan Aceh untuk membendung perluasan Portugis di wilayah Malaka atau monopoli Portugis yang ada di Malaka adalah melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam ya, kemudian menandatangani bantuan persenjataan ya, pasukan ya, bantuan pasukan dan ahli perang dari Turki, juga melakukan kerjasama anak-anak dengan kerajaan-kerajaan di wilayah sekitar seperti Demak dan Kalikut ya. Kalikut ini ada di India. Nah, walaupun pada saat itu Aceh itu belum menang melawan Portugis pada tahun 1629 ya, pimpinan Sultan Iskandar Muda, tetapi setidaknya serangan besar-besaran ini nanti dapat mencegah masuknya Portugis ke wilayah Aceh. Dan perlu diketahui bahwa Aceh itu merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang paling lama bisa dikuasai ya, atau baru bisa ditaklukkan oleh penjajah barat. Coba kalian bayangkan ya, Aceh itu mulai berjuang pada 1600-an, nanti baru bisa ditaklukkan oleh bangsa barat, itu kolonial Belanda pada tahun 1900-an ya, di mana wilayah-wilayah lain sudah menjadi bagian dari VOC dan kolonial Belanda pada saat itu.
berhasil melanjutkan perjuangan dari Sultan Hairun yang kemudian akhirnya berhasil mengusir Portugis dari tanah Ternate. Nah, kemanakah Portugis kemudian? Jadi Portugis setelah terusir dari tanah Ternate, ya kemudian dia pergi atau menjajah di wilayah Timur Leste dari tahun 1575 sampai 1975. Jadi sekitar 400 tahunan. Seperti itu. Ya, jadi Ternate pernah mengalahkan Portugis di bawah Sultan Ba'abula. Nah, kita lanjutkan. Sekarang Maluku melawan VOC ya. Jadi setelah Portugis berhasil diusir dari wilayah Maluku atau Ternate, ternyata tidak kemudian Ternate bisa hidup aman, tentram dan damai begitu saja, karena kemudian VOC mulai datang ke wilayah Maluku. Nah, faktor penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC masih sama ya seperti ketika Portugis berada di sana, yaitu adanya praktik monopoli perdagangan rempah-rempah lalu campur tangan dalam proses penobatan Sultan Tidore. Nah, seperti apa prosesnya ya? Prosesnya hampir sama, yang akhirnya nanti pada tahun 1680 Sultan Nuku yang memimpin perlawanan rakyat Tidore mendapatkan dukungan seluruh rakyat dan berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore pada saat itu. Ya, artinya ya awalnya VOC nanti bisa terusirkan dari tanah Maluku. Kita lanjutkan. Sekarang perjuangan selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Mataram. Nah, ini ada yang menarik anak-anak. Jadi latar belakang dari adanya perlawanan rakyat Mataram adalah karena kedudukan VOC di Batavia itu mengganggu perekonomian Mataram. Kenapa mengganggu? Karena di sana terjadi monopoli perdagangan oleh VOC. Jadi yang tadinya perdagangan di wilayah Sunda Kelapa ya atau Batavia, kalau sekarang ini kita kenal dengan Jakarta, ya itu dulu baik-baik saja sebelum ada monopoli perdagangan dari VOC. Ya, semua berdagang ya dari wilayah Nusantara, bahkan wilayah luar dari India, Arab Saudi, Cina, itu berdagang di sana baik-baik saja, tidak ada masalah. Tetapi ketika kemudian ada kerakusan dari bangsa Barat untuk ingin menguasai seluruh perdagangan di sana dengan adanya monopoli, nah itu yang mengganggu stabilitas perdagangan di sana. Nah, Mataram ya yang pada saat itu merupakan penguasa besar di Jawa ya, kemudian melakukan ya perlawanan. Perlawanan yang pertama itu pada tahun 1628 itu dipimpin oleh Tumenggung Gawreksa. Nah, sayangnya ya nanti pada tahun 1628 walaupun sebenarnya taktiknya sudah sangat bagus, yaitu taktiknya dengan membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air ya, pada saat itu VOC amankan dengan benteng. Nah, ini berhasil, tetapi ternyata nanti ada hal yang bisa mengalahkan pasukan Mataram pada saat itu. Jadi strategi membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC ini kekurangan air ini benar-benar bisa menyebabkan VOC kekurangan air, bahkan mereka terjangkit wabah kolera. Namun sayangnya serangan Mataram itu akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Nah, bisa kalian bayangkan ya, jadi Mataram itu ada di Jawa Tengah atau tepatnya di Jogja. Kalau pada tahun 1628 itu berarti posisinya berada di sekitar Pleret ya, kemudian di Pleret Kota Gede dan Kota Gede pada saat itu. Nah, harus jalan kaki sampai ke Jakarta ya, ke Batavia. Nah, karena tidak semua pasukannya itu memakai kuda atau kavaleri, ada pasukan infanterinya yang harus jalan kaki. Maka ketika sampai di sana para pasukan sudah lelah duluan. Nah, ini masih ditambah dengan persenjataan kita atau persenjataan Mataram yang kalah modern dengan persenjataan orang-orang VOC pada saat itu atau pasukan VOC. Maka akhirnya kita menemui kekalahan, padahal taktik yang kita gunakan sudah sangat bagus anak-anak. Lalu karena pada tahun 1628 kalah, diulang lagi pada tahun 1629. Nah, pada saat ini karena belajar dari strategi yang pertama kita ternyata kelelahan, maka di sini diperbanyak menggunakan kavaleri, yaitu alat angkut. Jadi alat angkutnya adalah kapal ya, pasukan dari Mataram yang melewati Demak kemudian sampai ke pelabuhan Sunda Kelapa atau Batavia. Nah, sayangnya
kapal perang VOC itu nanti berhasil membakar lumbung makanan pasukan Mataram di daerah Cirebon dan Tegal. Hasilnya apa? Kita gagal kembali karena kekurangan bahan makanan. Jadi bukan karena kelelahan sampai di Jakarta tepatnya, tapi karena kita kekurangan bahan makanan. Ya, kita lanjutkan. Baik, sekarang perlawanan rakyat Banten. Bagaimana rakyat Banten melawan VOC? Ya, jadi masih sama, latar belakangnya karena monopoli perdagangan VOC yang mengganggu aktivitas perdagangan Banten. Nah, bagaimana jalannya? Jadi untuk Banten ya, yang digunakan taktik Belanda yang digunakan adalah taktik divide et impera. Ya, tentunya kalian tahu ya, divide et impera itu adalah taktik pecah belah Belanda yang sangat terkenal, sering dilakukan untuk memecah belah bangsa Indonesia pada saat itu. Yaitu apa? Jadi Sultan Ageng Tirtayasa itu adalah raja dari Banten yang pada saat itu sangat menolak monopoli VOC, sehingga itu menjadi batu sandungan bagi VOC untuk memperlebar penguasaan perdagangan di wilayah Banten. Nah, VOC ya kemudian melihat seperti apa toh sisi politik dari kerajaan Banten. Ternyata di Banten baru terjadi kemelut politik antara Sultan Haji ya dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Haji ini adalah putra mahkota, calon raja, sementara karena dari segi kompetensinya itu tidak sebaik dengan Pangeran Arya Purbaya yang bukan putra mahkota, Sultan Ageng Tirtayasa lebih percaya ya memberikan tugas-tugas kepada Pangeran Arya Purbaya daripada Sultan Haji. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh VOC ya, di mana VOC kemudian berhasil memprovokasi Sultan Haji ya. Apabila Sultan Haji mau bekerja sama dengan VOC, maka akan diberikan kemudahan untuk mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa sehingga Sultan Haji bisa secepatnya menjadi raja. Dan ternyata Sultan Haji mendapatkan atau terpengaruh dengan provokasi tersebut, akhirnya dia bekerja sama dengan VOC mengalahkan ayahnya sendiri, yaitu mengalahkan kerajaan Banten. Nah, akhirnya apa? Sesuai perjanjian ya, Sultan Haji menang terhadap ayahnya sendiri yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, tetapi ya VOC berhasil merebut tahta Banten ya, atau Sultan Haji hanya mendapatkan sebagian kecil saja dari wilayah Banten. Nah, dalam perkembangannya ya Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC, artinya raja tanpa kekuasaan ya. Sultan Haji menjadi raja tanpa kekuasaan. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang adalah perlawanan rakyat Makassar. Kalau tadi di Banten itu di Indonesia bagian barat, sekarang ke wilayah Makassar, berarti Indonesia bagian timur. Ada apa di sana ya? Di sana ada kerajaan Goa atau Makassar. Ini masih sama ya. Jadi VOC itu berusaha memonopoli wilayah perdagangan di sana, bahkan berusaha menguasai Makassar untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan perdagangan. Nah, itu latar belakangnya, karena ada monopoli maka otomatis mengganggu perdagangan yang tadinya sehat-sehat saja di wilayah Makassar. Maka kemudian rakyat Makassar ya atau kerajaan Makassar atau Goa ya melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, sayangnya di sini lagi-lagi VOC melakukan tindakan atau sistem divide et impera, yaitu adu domba. Ya, maka Sultan Hasanuddin pada saat itu karena memiliki wilayah bawahan yang banyak, maka raja-raja bawahannya itu diprovokasi oleh VOC. Seandainya mau membantu VOC mengalahkan Sultan Hasanuddin, maka akan diberi pengakuan sebagai raja yang merdeka. Nah, siapa yang terprovokasi? Yaitu Arupalaka. Nah, sehingga pada tahun 1667 ya Sultan Hasanuddin akhirnya kalah karena diserbu secara bersekutu ya antara VOC dan wilayah-wilayah di bawah Makassar atau Goa pada saat itu akhirnya kalah dan harus menandatangani perjanjian bunganya. Apa isi dari perjanjian bunganya? Yaitu VOC akhirnya memperoleh hak monopoli rempah di Makassar. Lalu VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Lalu wilayah kekuasaan Goa, Talo atau di luar Makassar itu menjadi milik VOC, jadi Goa Talo maupun yang bukan Goa Talo menjadi milik VOC. Lalu Arupalaka diakui sebagai Raja Bone, ini tadi yang membantu VOC. Lalu Makassar ini harus membayar seluruh kerugian perang. Jadi
semua biaya perang yang dilakukan VOC di sana, ya, baik itu untuk keperluan VOC maupun untuk keperluan Makassar, perang Makassar, itu dibebankan oleh Makassar. Ya, sekarang kita ke perang Tondano. Jadi Tondano adalah sebuah wilayah yang berada di Sulawesi, ya. Nah, seperti apa perang Tondano? Jadi perang Tondano itu sebenarnya ada perang Tondano 1 dan 2. Perang Tondano 1 itu melawan VOC, sementara perang Tondano 2 itu pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, ya. Nah, sebelum ke perang Tondano yang kedua ini, ya, kita ke flashback ke perang Tondano 1. Jadi perang Tondano 1 melawan VOC itu penyebabnya atau latar belakangnya adalah adanya monopoli beras yang dilakukan VOC di wilayah Sulawesi atau Tondano pada saat itu, ya, Sulawesi Utara. Nah, oleh rakyat Tondano, ya, itu berusaha dilawan dengan cara apa, ya, pada saat itu mereka mogok, tidak mau menjual barang-barangnya ke VOC pada saat itu, sehingga terjadi perang. Nah, kemudian terjadi lagi perang Tondano 2, yaitu pada tahun 1800-an, itu berarti sudah melawan kolonial Belanda, di mana latar belakangnya adalah rakyat menentang kebijakan Belanda merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Jadi pada saat itu VOC pemerintah kolonial Belanda yang baru berdiri di Jawa atau di Batavia membutuhkan banyak sekali tentara. Nah, maka kemudian memaksa seluruh pemuda-pemuda di seluruh Nusantara dengan paksa Rodi untuk menjadi tentaranya, termasuk para pemuda Minahasa, dan ini ditolak oleh rakyat Minahasa. Akhirnya terjadilah perang. Bagaimana strateginya? Yaitu dengan cara Belanda, ya, berusaha pada saat itu membendung sungai Tamberan untuk membanjiri pemukiman penduduk Minahasa. Namun ternyata, ya, strategi ini tidak berhasil karena justru bagaimana? Seperti senjata makan tuan, yaitu air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda sendiri. Sementara orang-orang Minahasa kan sudah terbiasa dengan wilayah alam yang ada di sana. Nah, ini makanya ketika terjadi pembendungan sungai Tamberan dan kemudian meluap, nah itu justru mempersulit gerak pasukan Belanda. Akhirnya bagaimana? Perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan pada saat itu. Nah, kita lanjutkan kembali. Sekarang perlawanan Pattimura. Nah, Pattimura ini ada di Maluku, tentunya kalian sudah sangat mengenal, ya, Pattimura, Kapten Pattimura. Nah, ini masih sama dengan wilayah lain, ya. Jadi terjadi perlawanan karena adanya monopoli perdagangan rempah-rempah, lalu menetapkan pajak tanah atau lantan yang tinggi, memindahkan penduduk untuk menjadikan tenaga rodi, dan persoalan pelayaran bumi. Nah, ini perlawanan melawan VOC. Nah, jalannya perlawanan adalah, ya, melawan pemerintah kolonial Belanda. Jadi Mei 1817 itu rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Nah, ini menjadikan Belanda marah pada saat itu, ya. Bahkan pasukan Pattimura berhasil menduduki benteng Dürrstedt. Nah, pada bulan Oktober, ya, kalau ini terjadi Mei, Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Pattimura. Pada saat itu sangat kesulitan anak-anak, bahkan karena kesulitannya maka Belanda kemudian menawarkan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura, dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perlawanan lainnya. Akhirnya pada tahun 1817, ya, semua tokoh-tokoh yang ikut dalam perlawanan Pattimura, ya, di Maluku, seperti Pattimura sendiri, Anthony Ribok, Thomas Patiwell, dan Raja Tiwa, itu pada 16 Desember 1817 dihukum mati di tiang gantungan di Ambon, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali sekarang perang Padri. Nah, untuk mempelajari perang Padri ini ada yang menarik anak-anak. Jadi ada kaitannya antara perang Padri dengan perang Diponegoro. Nah, kita lihat nanti seperti apa kaitannya. Jadi ketika terjadi perang Padri, yaitu pada tahun 1821 sampai 1838, di dalamnya itu juga terjadi perang Diponegoro di Jawa, jadi hampir bersamaan waktunya. Nah, ini juga hampir sama, ya, karena pemerintah kolonial Belanda itu berusaha ikut campur dalam kemelut politik yang ada di wilayah tersebut, ya. Jadi kalau perang Padri ini karena adanya konflik antara kaum adat dan kaum Padri,
Lalu Belanda itu campur tangan di dalamnya. Karena apa? Karena ingin menancapkan hegemoninya, kekuasaannya di wilayah Sumatera Barat. Nah, jalannya perang seperti apa? Jadi ada 3 fase anak-anak. Untuk fase yang pertama yaitu 1821 sampai 1825, di mana di sini terjadi peperangan antara kaum adat dan kaum Padri yang dimenangkan oleh kaum Padri. Nah, di mana nanti Belanda itu lebih memilih atau memihak kepada kaum adat, tetapi tetap dimenangkan kaum Padri. Nah, kemudian pada fase 2 ya itu 1825 sampai 1830, Belanda ya dengan liciknya menawarkan perundingan damai ya kepada kaum Padri. Kenapa? Karena ingin memfokuskan diri ke perang Diponegoro. Nah, ini. Jadi Belanda harus menghadapi perlawanan Diponegoro pada tahun ini. Nah, setelah bisa menumpas perlawanan Diponegoro, nanti kembali lagi ke sini yaitu pada fase 3 yaitu 1830 sampai 38. Nah, kemudian ya karena strategi benteng stelsel yang diterapkan pada masa ini di perang Diponegoro berhasil, maka kemudian diterapkan di sini. Ya, benteng stelsel itu adalah siasat di mana ketika Belanda berhasil meluaskan satu wilayah tertentu, maka dia akan membangun benteng di wilayah tersebut. Seperti itu terus. Nah, nanti lama-lama bentengnya akan semakin meluas dan orang yang keluar masuk benteng wilayah kekuasaan Belanda itu akan terbatasi. Disitulah maka kemudian Belanda bisa cepat menangkap dari para tokoh-tokoh perlawanan daerah. Nah, akhirnya 28 Oktober 1837 Imam Bonjol berhasil ditangkap Belanda. Ini pun dengan cara yang sama yang dilakukan ketika menangkap Diponegoro yang ada di Jawa pada tahun 1830. Nah, kita sekarang lihat bagaimana perang Diponegoro. Nah, ini ya, jadi kita lihat tahunnya, fokus ke tahunnya. Diponegoro itu tahun 1825 sampai 1830. Apa latar belakang perangnya? Hampir sama ya, karena Belanda ikut campur dalam masalah perpolitikan yang ada di wilayah Mataram ya. Kemudian kehidupan rakyat yang semakin menderita akibat praktik eksploitasi Belanda. Jadi ketika dia bisa ikut campur tangan ke dalam pemerintahan, maka dia ikut campur pula semua peraturan perpolitikan yang ada di sana, termasuk pajak-pajak yang harus dibebankan kepada rakyat. Nah, kemudian yang menjadi sebab khususnya adalah kemarahan Pangeran Diponegoro karena tanah leluhurnya itu di Tegalrejo itu dipatoki tanpa izin untuk dibuat jalan oleh Belanda. Nah, seperti apa jalannya perang ya? Jadi pasukan Diponegoro itu menerapkan strategi gerilya. Ya, jadi sembunyi-sembunyi di wilayah-wilayah yang terpencil. Lalu perlawanan Pangeran Diponegoro ini mendapat dukungan penuh dari rakyat, anak-anak dan para ulama. Tetapi Belanda juga menerapkan strategi yaitu benteng stelsel yang tadi Bu Tuti ceritakan ketika di Perang Padri ya. Nah, akibatnya satu persatu daerah pertahanan Pangeran Diponegoro jatuh. Nah, salah satunya adalah di daerah Gua Selarong itu di Yogyakarta. Itu adalah tempat persembunyian dari Pangeran Diponegoro. Lalu Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap oleh Jenderal de Kock ya saat berunding di Magelang. Jadi ini ditipu anak-anak, ditipu daya, diajak berunding ternyata hanya akan ditangkap. Lalu pasukan sisa dari Pangeran Diponegoro itu dibawa oleh Belanda untuk membantu Belanda dalam perang Padri. Seperti itu anak-anak. Jadi ketika pasukan Diponegoro dapat ditangkap, pasukannya juga ditangkap, diminta untuk membantu peperangan Belanda melawan Padri. Tapi dalam perjalanannya nanti orang-orang atau pasukan Diponegoro mengkhianati Belanda, mereka berbalik arah yang membantu kaum Padri. Kita lanjutkan sekarang perang Puputan. Kalau ini saya yakin anak-anak sudah sangat hafal semua ya. Jadi Puputan ini ada di Bali. Kalau ini kekhususannya adalah karena keinginan Belanda untuk menghapus hak tawon karang. Apa tuh hak tawon karang? Yaitu hak yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Bali sudah lama. Ini adalah hukum adat bahwa ketika ada kapal yang karam di lautan Bali atau di Selat Bali, maka itu akan menjadi milik dari kerajaan-kerajaan dan rakyat Bali di sana. Nah, karena kebetulan Belanda sering keluar masuk melewati daerah lautan Bali atau Selat Bali, maka itu membahayakan bagi posisi Belanda. Maka Belanda ingin menghapus hak tawon karang. Nah, ini maka kemudian terjadilah
perang, ya, terjadilah perang di mana rakyat Bali dipimpin oleh I Ketut Jelantik mengubarkan semangat perang Puputan. Semangat perang Puputan itu apa toh? Ya, jadi semangat perang Puputan adalah perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Nah, ini yang melakukan tidak hanya pemuda anak-anak tapi juga anak-anak, ya, kemudian wanita, ibu-ibu, ya, pokoknya semua elemen masyarakat. Ya, mereka biasanya memakai baju putih-putih karena siap untuk mati di tempat. Nah, seperti itu. Ya, kita patut untuk menghargai dan mencontoh bagaimana daya juang dari seluruh elemen rakyat Nusantara pada saat itu. Nah, akhirnya ya peperangan dapat dimenangkan setelah berhasil merebut Benteng Jagaraga. Jadi yang menang adalah Belanda pada saat itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang Perang Banjar, ya. Perang Banjar ini berada di wilayah Kalimantan. Nah, ini juga karena politik divide et impera dari Belanda, ya. Jadi pada saat itu Belanda berusaha untuk masuk ke ranah politik di Kerajaan Banjar, di mana Belanda ikut campur dalam pemerintahan Kesultanan Banjar dengan mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan Banjar. Kenapa ini menjadi penyebab perang? Karena rakyat tidak suka dengan Pangeran Tamjidillah karena ini tidak memiliki kompetensi sebagai sultan. Nah, di samping itu ya rakyat Banjar juga tidak begitu menyukai Tamjidillah karena bukan asli keturunan Banjar, ya. Jadi ibunya atau orang tuanya itu bukan dari keturunan bangsawan Kesultanan Banjar pada saat itu. Maka kemudian pasukan Banjar ya mengobarkan semangat perang fisabilillah. Namun sayangnya kalah oleh Belanda, bahkan Belanda menghabis Kesultanan Banjar pada tahun 1860. Ya, ini yang terakhir anak-anak yaitu perang Aceh. Jadi Aceh itu adalah seperti tadi yang disebutkan, ini adalah wilayah yang paling akhir bisa dikuasai oleh Belanda atau pemerintah asing di Indonesia. Nah, apa latar belakang perang Aceh melawan Belanda? Kalau yang tadi melawan Portugis, ini melawan kekuasaan Belanda. Itu karena Belanda membatalkan Traktat London, ya. Traktat London ini adalah wilayah-wilayah yang menjadi penguasaan Belanda adalah wilayah yang dulunya menjadi wilayah Belanda saja, sementara Aceh itu bukan wilayahnya Belanda pada saat itu karena belum takluk oleh Belanda. Nah, kemudian Belanda berambisi menguasai Aceh karena dia ingin mewujudkan yang namanya Pax Nederlandica. Ya, Pax Nederlandica itu adalah keinginan atau cita-cita untuk bisa menguasai seluruh wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Nah, sementara Aceh itu adalah satu-satunya wilayah yang belum bisa dikuasai oleh Belanda pada saat itu. Nah, bagaimana jalannya perlawanan melawan kolonial Belanda? Jadi pasukan Aceh yang pertama berhasil membunuh Jenderal Kohler itu pada fase 1 tahun 73, 1873 sampai 1884. Jadi ini kalau kita lihat 11 tahun ya. Lalu terjadi perang lagi ya, 1884 sampai 1896 untuk fase 2. Karena tadi di sini kalah ya, Aceh itu pasukannya tidak sekuat Belanda tetapi solid ya, mereka solid. Ya, solid itu sangat kuat. Tapi padahal pasukannya tidak sebesar dan secanggih Belanda, kolonial Belanda. Lalu Belanda licik ya, mereka mengutus seorang sosiolog bernama Snogor Granze. Untuk apa? Menyelidiki seperti apa toh ya, seperti apa toh rakyat Aceh itu kok sulit ditaklukkan. Snogor Granze ini menyamar anak-anak, menyamar menjadi ahli sosiologi. Ya, dia memang ahli sosiologi dan menyamar menjadi rakyat Aceh. Nah, rakyat Aceh berguru agama di sana dan sebagainya. Padahal dia hanya ingin mempelajari titik dari kelemahan rakyat Aceh. Oh, ternyata ditemukan bahwa kekuatan Aceh itu tergantung pada ulamanya. Jadi kalau ingin melemahkan Aceh, lemahkanlah dulu ulamanya. Itulah yang dilakukan Belanda kemudian ya, secara periodik kemudian menghancurkan ulama-ulama Aceh. Nah, setelah berhasil maka kemudian menaklukkan kerajaan Aceh. Nah, setelah berhasil menaklukkan kerajaan Aceh ya, maka kemudian jadilah Aceh menjadi bagian dari wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Belanda ini pada tahun 1904. Jadi bisa kita lihat ya, kalau tadi perlawanannya melawan Portugis itu pada 1600-an, nah ini baru bisa dikuasai oleh Belanda, oleh asing itu 1900-an. Nah, itu berarti sekitar 30
300 tahun sesudahnya itu baru bisa takluk. Nah, kalau kita lihat tadi 1800-an ya, Mataram sudah 1600-an sudah kalah ya, kemudian 1800-an di wilayah timur juga sudah kalah. Aceh baru 1900-an bisa masuk ke atau bisa ditaklukkan oleh penguasaan asing di Indonesia. Perang Batak, nah ini sama ya, perang Batak itu juga adanya monopoli awalnya, lalu kemudian Belanda berniat menguasai Tapanuli. Nah, kenapa Tapanuli tidak setuju? Karena khawatir ya jika tatanan tradisional di masyarakat Tapanuli nanti rusak dengan kedatangan Belanda dan budayanya. Maka kemudian Raja Sisingamangaraja dan pasukannya menerapkan strategi perang gerilya. Perang gerilya itu adalah perang sembunyi-sembunyi di tempat terpencil. Nah, Belanda pada saat itu ya itu sudah semakin kuat ya, sehingga berusaha mendatangkan bantuan pasukan dari berbagai daerah. Bagaimana akhirnya ya, Belanda akhirnya berhasil ya menguasai Tapanuli karena pada tanggal 17 Juni 1907 Sisingamaraja ke-12 wafat dalam pertempuran. Nah, ini adalah akhir dari perlawanan-perlawanan rakyat yang ada di Nusantara. Apa yang kita petik dari sini ya? Jadi ketika kita pelajari tentang perang, bukan kekejian dan kebengisan yang kita pelajari, tetapi strategi ya dan kelemahan-kelemahan kita yang kita jadikan cerminan supaya kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Baik anak-anak, terima kasih ya sudah menyimak pembelajaran kali ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa.